Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Apa kabar hari ini? Fine ya, Insya Allah. Alhamdulillah setelah liburan kemarin, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita ya, kembali belajar. Mudah-mudahan tetap semangat belajarnya meskipun masih dalam kondisi belajar di rumah ya. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik sosial ya. Materi kita hari ini still about environment ya, masih tentang pelajaran environment, lingkungan ya. Before we start, let's say bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam belajar, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Anak-anak, today I want to give you some review. Ustazah pengen review dulu sebentar. Apa itu review, Ustazah? Review itu mengulang pelajaran yang telah lalu ya. Masih ingat apa enggak? Coba. About environment. What is the meaning of environment? Apa kemarin artinya environment? Lingkungan. Oke, very good ya. How many kinds of environment? Ada berapa macam environment itu? There are two kinds of environment. Ada dua macam environment. Ada natural environment, ada artificial environment. Kalau natural environment itu lingkungan alam. Berarti yang lingkungan yang created by God, yang diciptakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan ya. Sedangkan artificial environment adalah lingkungan buatan, arranged by human, yang bisa dibuat oleh manusia ya. Next, berikutnya I have some examples of environment. Kita punya examples, contoh daripada lingkungan. Take a look, perhatikan. I have mountain, gunung, hills, bukit, river, sungai, forest, hutan, sea, laut, and oceans, samudra. Kira-kira what kinds of environment are they? Termasuk lingkungan apa mereka itu? Ya, it's natural environment, lingkungan alam. Karena gunung, sungai, hutan, dan lain-lainnya itu diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah ya. Manusia tidak bisa bikin gunung, nggak bisa bikin sungai, nggak bisa bikin laut, nggak bisa ya. Next, berikutnya another example, contoh yang lain. I have house, rumah, school, hotel, market, pasar, airport, bandara, and hospital, dan rumah sakit. Kira-kira what kinds of environment are they? Termasuk lingkungan apa ya? Ya, it's artificial environment, merupakan lingkungan buatan. Kenapa? Karena rumah, sekolah, pasar, bandara, dan yang lainnya itu dibuat oleh manusia ya. Oke, and it's very easy ya, masih ingat ya, gampang sekali ya. Oke, now we continue our lesson today. Sekarang kita lanjutkan lagi pelajaran hari ini, and we are going to discuss about the benefits of environment, manfaat daripada lingkungan. Semua lingkungan yang sudah dibuat ini ada manfaatnya. Meskipun lingkungan alam atau lingkungan buatan, there are many kinds of benefits. Ada banyak sekali manfaatnya ya. Kita akan membahasnya satu persatu. Beberapa contohnya saja ya. Environment has many benefits. Lingkungan memiliki banyak sekali manfaat ya. There are the benefit of environment. Berikut ini adalah beberapa manfaat atau kegunaan daripada lingkungan. Let's take a look. Okay, now the first, yang pertama adalah mountain, gunung.
What are the benefits of mountains? Apa sih manfaat daripada gunung itu? Ya. First, as object recreation, sebagai tempat rekreasi. Kenapa kok gunung digunakan sebagai tempat rekreasi? The air is fresh. Udaranya sangat segar, sangat sejuk sekali ya. Kalian pasti sudah pernah melihat bagaimana kondisi pegunungan ya, keadaannya seperti apa. Sangat segar sekali ya, menyejukkan, tepat sekali untuk digunakan tempat rekreasi. Kemudian a source of fresh water, juga digunakan sebagai sumber air ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan air minum yang mengambil airnya dari pegunungan. Kenapa? Karena it produce fresh water, karena menghasilkan air yang sangat segar ya. Next, berikutnya house. House is an example of artificial environment, termasuk lingkungan buatan. Now, the benefit of house are, kegunaan daripada rumah adalah to protect human from sunlight, strong wind, and rain. Jadi, untuk melindungi manusia dari sunlight, cahaya matahari, strong wind, angin yang kencang, and rain, dan berlindung dari hujan ya. Itu adalah the benefit of house, manfaat daripada rumah. Next, berikutnya school. What is the function or the benefit of school? Apa manfaat daripada sekolah itu? The benefit of school is place for study ya, tempat untuk belajar. Jadi sekolah itu digunakan untuk belajar. Manfaatnya apa sih sekolah itu? For studying, untuk belajar, tempat untuk belajar. Oke. Next, berikutnya river, sungai. The benefit of rivers, kegunaan atau manfaat daripada sungai adalah one, for irrigation, untuk pengairan. Jadi ada banyak sekali para petani yang mengambil pengairan atau mengambil air untuk mengairi sawahnya. Jadi diambilkan dari air sungai. Selain itu ada the benefit of river are for fishing, untuk memancing ya, digunakan untuk memancing juga river. And taking a bath, juga digunakan untuk mandi. Biasanya kalau di desa-desa airnya masih segar dan masih bersih, masih jernih, digunakan untuk mandi ya. Next, berikutnya field, sawah. What are the benefit of fields? Apa manfaat daripada sawah itu? The benefit of field, kegunaan daripada sawah is for planting paddy, untuk menanam padi ya. This is kinds of artificial environment. Sawah ini termasuk lingkungan buatan karena sawah dibuat oleh manusia. Good. Next, berikutnya market, pasar. Pasar is an example of artificial environment, termasuk lingkungan artificial, buatan. And the benefit of market is a place for buying and selling things. Jadi manfaat atau kegunaan daripada pasar adalah tempat untuk membeli dan tempat untuk menjual barang. Jadi di sini penjual dan pembeli bertemu untuk bertransaksi, melakukan kegiatan jual beli. Next, berikutnya forest, hutan. What are the benefit of forest? Kira-kira apa ya kegunaan daripada forest? The benefit of forest are as habitat for animals and plants. Jadi digunakan sebagai habitat atau tempat tinggal hewan dan tumbuhan. There are many kinds of animals lives in the forest.
ada banyak sekali jenis hewan yang tinggal atau hidup di hutan. Begitu juga dengan tanaman, ada banyak sekali tumbuhan di hutan ya, sebagai tempat hidup atau tempat tinggalnya hewan dan tumbuhan. Next, for camping. Jadi one of the benefit of forest, salah satu kegunaan hutan adalah for camping, digunakan untuk berkemah. Nah, nanti kalau kalian biasanya kalau sudah SMP atau SMA nanti akan ada kegiatan berkemah biasanya ya, dan mereka biasanya membuat suatu acara yang di hutan seperti ini. Saudara dulu juga sudah pernah berkemah di hutan ya, seru sekali. Tapi tetap harus hati-hati, nanti ada pemandunya, ada gurunya yang akan mendampingi. Itu tadi adalah kegunaan daripada lingkungan. Oke, students. Sekarang tugas kalian adalah write on your notebook. Menulis di catatan kalian tentang apa? The benefit of environment. Lingkungan, kegunaan daripada lingkungan ya. Alhamdulillah anak-anak, cukup sekian dari Ustazah. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti silahkan kalian bisa menghubungi Ustazah ya, boleh telepon, boleh WA, silahkan ya. Tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan anak-anak diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okay? Thank you very much for your attention today. See you next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.